Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Indah Tisur dengan NIM 1524101154. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis dengan judul Analisis Dugaan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dalam Dunia Bisnis Air Kemasan. Nah, yang pertama di sini kita ada strategi pemasaran, yaitu dugaan monopoli dan persaingan tidak sehat pada bisnis air minum kemasan atau AMDK Aqua seperti dilaporkan CNN Indonesia melibatkan praktik larangan distribusi produk persaingan oleh PT Tirta Investama dan distributornya yang didenda sampai 13,8 miliar oleh Mahkamah Agung setelah putusan KPPU. Praktik ini mencakup penurunan status distributor jika menjual merek lain seperti lem mineral, menciptakan penguasaan pasar dominan di atas 50%. Analisis etika bisnis mengungkap ketidaksesuaian dengan prinsip moral utama. Strategi pemasaran Aqua seperti distribusi luas dan sponsor event besar justru memperkuat dominasi pasar ini, mempengaruhi sektor retail dan distribusi, isu ketika bisnis deontologi, utilitarianisme, serta etika keutamaan. Aqua menerapkan strategi 4P yang agresif, yang produk dengan variasi kemasan botol kecil hingga galon, harga terjangkau, distribusi merata ke warung hingga minimarket melalui pabrik regional, serta promosi via iklan TV, media sosial, sponsor event seperti Piala AFF, dan kolaborasi seperti digital kolaborasi selebriti digital seperti e-commerce, Shopee, Tokopedia, meskipun distribusi eksklusif menimbulkan tuduhan monopoli. Nah, di sini kita akan membahas tentang sektor bisnis yang terdampak, yang dimana distribusi dan retail, yaitu berdampak utamanya yaitu terkait kontrak eksklusif sehingga kehilangan fleksibilitas menjual pesaing. Retail kecil tertekan stok tunggal. Nah, yang kedua ini ada produsen pesaing, yang dimana hambatan masuk pasar sulit bersaing meski inovasi seperti lem mineral. Yang ketiga ada e-commerce dan media. Persaingan ini sangat ketat di platform digital, tapi Aqua dominan berkat promosi masif. Nah, kita akan masuk ke isu etika bisnis yang terjadi. Isu utamanya yaitu meliputi penyalahgunaan posisi dominan kurang lebih 50% pasar melalui larangan distribusi pesaing, melanggar Pasal 15 ayat 3 huruf B dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 atau 1999 yang menciptakan konsumen lock-in dan membatasi pilihan konsumen secara etis. Ini menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakadilan terhadap pesaing karena ancaman degradasi status distributor dari Star Outlet ke Wall-Leslar. Mengabaikan itikat baik dan persaingan fair play, tambahan isu mencakup eksploitasi sumber daya air yang berlebihan, sehingga merugikan lingkungan dan masyarakat lokal, serta konflik kepentingan antara profit jangka pendek dengan integritas jangka panjang. Praktik ini juga melanggar etika periklanan dengan memanfaatkan brand strength untuk tekanan tidak etis, bukan inovasi berkelanjutan. Sini kita akan memasuki ke analisis teori deontologi. Nah, deontologi menolak praktik ini karena melanggar aturan mutlak anti monopoli, salah secara intrinsik meski untungkan Aqua. Utilitarianisme melihat kerugian neto, yaitu konsumen kehilangan pilihan murah dan inovasi, meskipun efisiensi distribusi sementara. Etika keutamaan mengkritik kurangnya integritas pemimpin yang prioritaskan dominasi daripada pesaing adil, menilai tindakan berdasarkan kepatuhan mutlak pada aturan moral dan hukum, bukan konsekuensi atau tujuan baiknya. Dikembangkan Immanuel Kant via kategori imperatif, teori ini menuntut
tindakan baik karena kewajiban intrinsik seperti taat undang-undang, anti monopoli tanpa membenarkan pelanggaran demi profit. Dalam kasus Aqua, praktik eksklusif melanggar kewajiban moral ini secara intrinsik salah karena bertentangan dengan hak pesaing dan konsumen. Untuk persaingan bebas, meskipun mendatangkan efisiensi distribusi sementara, motivasi Aqua mengamankan pasar tidak membenarkan metode, karena deontologi menolak tujuan suci membolehkan secara haram. Perusahaan wajib bertanggung jawab atas kehendak bebas semua pihak tanpa diskriminasi. Prinsip ini menekankan watak kuat pelaku bisnis untuk prioritas kewajiban seperti pelayanan adil, bukan dominasi paksa. Nah, berikutnya ada analisis utilitarianisme atau keutamaan yang dimana mengukur tindakan dari manfaat neto bagi sebanyak mungkin orang. Dominasi Aqua merugikan secara keseluruhan karena membatasi pilihan konsumen, menghambat inovasi pesaing, dan berpotensi menaikkan harga. Meskipun memberikan efisiensi, sementara bagi perusahaan, total utilitas menurun akibat hilangnya persaingan yang mendorong kualitas dan aksesibilitas lebih baik bagi masyarakat luas. Etika keutamaan menekankan karakter pebisnis yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Aqua menunjukkan kekurangan keutamaan ini dengan mengandalkan tekanan distribusi daripada persaing melalui inovasi merusak integritas industri AMDK. Pemimpin keutamaan akan menupuk persaing etis untuk berkelanjutan jangka panjang. Nah, di sini ada dampak isu terhadap bisnis. Yang pertama itu tentang bisnis, yang dimana denda finansial tinggi sehingga 13,8 miliar untuk Aqua, 6 miliar untuk distributor PT Balina, reputasi rusak akibat sanksi KPPU dan Mahkamah Agung, hilangnya kepercayaan mitra retail serta hambatan inovasi industri karena pesaing sulit bersaing. Distributor terpaksa jual paksaan tying agreement yang tingkatkan biaya operasional. Nah, yang kedua ini ada konsumen yang dimana konsumen lock-in pada merek Aqua akibat keterbatasan stok pesaing di retail. Harga potensial naik karena kurang kompetensi, pilihan terbatas di warung pedagang eceran Jabodetabek, dan risiko membeli bundel tidak diinginkan yang sudah termasuk harga tersembunyi. Nah, yang ketiga ini ada masyarakat, yang dimana efisiensi ekonomi terganggu karena persaingan tidak sehat, hambatan lapangan kerja baru dari pesaing, eksploitasi sumber daya air berlebihan, picu isu lingkungan dan konflik lokal, serta erosi kepercayaan publik pada regulasi pasar yang lemah. Nah, di sini ada beberapa solusi permasalahannya. Yang pertama itu ada reformasi kontrak non-eksklusif, yang dimana mengubah perjanjian distributor menjadi bebas larangan pesaing pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 1999. Bebaskan kewajiban moral untuk persaingan adil tanpa ancaman degradasi status. Ini hindari denda berulang seperti 13,8 miliar rupiah. Yang kedua ada pelatihan etika dan CSR berkelanjutan, yang dimana implementasikan program wajib bagi manajemen dan distributor fokus integritas seperti pengelolaan air ramah lingkungan, reboisasi sumber mata air, dan transparansi rantai pasok. Bangun karakter jujur untuk hindari eksploitasi yang rugikan masyarakat lokal. Nah, yang ketiga ini ada kampanye edukasi konsumen dan kolaborasi KPPU, meluncurkan inisiatif promosi pilihan bebas bersama via media sosial untuk diedukasikan hak konsumen, kolaborasi audit triwulan dengan KPPU, guna memonitoring distribusi, memaksimalkan utilitas neto melalui inovasi harga kompetitif dan pilihan luas, dorong efisiensi pasar bagi ribuan pedagang retail. Nah, yang keempat ini ada pengembangan inovasi bersaing, yang dimana mengalihkan strategi dari dominasi ke diferensiasi produk, misalnya kemasan daur ulang atau varian mineral khusus. Kombinasikan kewajiban hukum deontologi dengan manfaat sosial utilitarianisme serta reputasi baik keutamaan, ciptakan ekosistem industri AMDK yang inklusif dan membentuk
Komite Etika Independen untuk review tahunan praktik bisnis. Laporkan pabrik hasilnya, pastikan akuntabilitas jangka panjang tanpa bergantung sanksi eksternal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.